Fitur utama yang disediakan oleh pola candlestick adalah kemampuan untuk mengkonfirmasi sinyal moving average. Di dalam grafik ini yang ada di layar Anda saat ini, terlihat dua area yang disorot dengan arsiran warna hijau ini, ditunjukkan dengan anak panah warna orange. Ini menunjukkan dua pola candlestick yang terpisah, yaitu spinning top dan doji. Yang sebelah kiri, arsiran hijau yang sebelah kiri adalah spinning top, sedangkan yang di kanan adalah doji. Ini kemudian diikuti oleh candlestick putih panjang atau bullish, ya, seperti yang terlihat. Interpretasi dari pola candlestick ini menambah konfirmasi bullish dari moving average 200 hari. Garis warna biru navy yang melintang itu adalah garis moving average 200 hari, ya, pada level support, yaitu sekitar tanggal 10 Oktober dan 5 Februari. Yang sebelah kiri di 10 Oktober, yang sebelah kanan adalah sekitar 5 Februari. Pada grafik di layar ini, perhatikan. Sekali lagi, interpretasi dari pola candlestick ini menambah konfirmasi bullish dari moving average 200 hari pada level support yang terjadi pada sekitar 10 Oktober dan 5 Februari, sesuai yang terlihat pada layar Anda saat ini. Selain yang disebutkan tadi, pola candlestick ini tadi itu juga mengkonfirmasi level 30 pada RSI, yang artinya ini menandakan sebuah kondisi oversold. Silakan perhatikan gambar di layar yang bagian bawah. Indikator yang dipakai adalah RSI. Candlestick juga dapat menambahkan konfirmasi terkait breakout dari sebuah pola grafik tradisional yang ditemukan di dalam sebuah zona konsolidasi. Perhatikan gambar di layar. Yang kita maksud dengan pola grafik tradisional adalah yang ditunjukkan dengan dua garis warna biru itu. Kita sama-sama melihat ada pola triangle di sana, ya, ascending triangle tepatnya. Dan itu adalah sebuah zona konsolidasi. Ketika pola grafik candlestick bullish atau bearish terjadi di sekitar breakout dari pola grafik tradisional, hal itu menambah validitas ke arah penembusan itu, ke arah breakout itu. Contoh bisa dilihat pada grafik yang ditunjukkan di layar ini, di mana breakout akhirnya mengarah ke sisi bawah. Pada awalnya, garis atas triangle disentuh dua kali oleh candlestick spinning top yang menunjukkan keraguan-raguan. Kemudian, sesaat sebelum breakout ke bawah dari pola triangle, muncul pola candlestick harami bearish, diikuti oleh penurunan lainnya untuk memberikan konfirmasi. Perhatikan gambar di layar, perhatikan yang ditunjukkan dengan anak panah warna orange. Begitu harga mengalami gap down dari pola ascending triangle yang terlihat di layar ini, hal ini kemudian menjadi penting untuk diamati karena terjadi dengan candlestick panjang yang bearish. Perhatikan gambar di layar. Secara keseluruhan, semua informasi ini menambah gambaran bearish secara utuh. Ascending triangle secara tradisional dikenal sebagai pola grafik bullish. Namun, dalam hal ini, perilaku bearish yang berkembang diidentifikasi menggunakan analisis pola candlestick.
Grafik batang OHLC atau Open High Low Close di layar ini didasarkan pada data yang sama persis dengan grafik candlestick yang tadi kita bahas, tetapi berisi informasi yang kurang berguna. Perhatikan. Seperti yang Anda lihat, ascending triangle memang mudah dikenali. Tapi, tanpa menggunakan analisis candlestick, lebih sulit untuk menilai arah potensi breakout sebelum terjadi. Bisa dipahami ya? Salah satu keterbatasan penggunaan pola candlestick sendiri adalah tidak memberikan target harga potensial. Namun, keterbatasan ini dapat ditutupi dengan menggabungkan candlestick dengan teknik analisis teknis lainnya. Grafik di layar ini menunjukkan pola head and shoulders dengan breakout yang akhirnya mengarah ke sisi bawah. Selama perkembangan terjadinya bahu kanan, perhatikan gambar, ada pola harami bearish atau bearish harami yang diikuti oleh dua candlestick bearish panjang. Ini menambahkan konfirmasi ke breakout ketika itu benar-benar terjadi. Namun, tanpa identifikasi pola head and shoulders, bearish harami atau harami bearish ini tidak akan memberikan kecenderungan target harga potensial. Menggunakan perhitungan target harga tradisional dari pola head and shoulders, target harga dapat dihitung dengan mengambil jarak dari bagian paling atas kepala atau head ke garis leher atau neckline dan mengurangkannya dari breakout garis leher atau neckline. Perhatikan gambar di layar. Perhatikan garis warna hijau dan perhatikan garis warna pink. Menggunakan kedua jenis analisis bersama-sama memberikan gambaran yang berpotensi lebih jelas daripada menggunakan kedua jenis analisis ini secara terpisah. Lagi pula, analisis teknis bukanlah ilmu pasti. Anda perlu mencari sinyal konfirmasi untuk membangun bukti untuk mendukung kemungkinan hasil yang akan terjadi. Sinyal yang menguatkan keputusan yang baik akan memberikan Anda kepercayaan diri lebih dalam keputusan trading Anda. Volume dapat digunakan untuk mengkonfirmasi pola candlestick. Grafik berikut ini yang ditampilkan di layar ini adalah sebuah grafik saham yang sama yang ditunjukkan sebelumnya di materi sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa saat ini ada volume yang ditambahkan di bawah grafik harga. Perhatikan bahwa volume mulai meningkat dan melintasi
di atas moving average volume 20 hari selama pembentukan pola bearish harami. Kemudian, volume meningkat secara dramatis pada breakout pola ascending triangle dan kemudian perlahan menurun volumenya ini, menurun sepanjang koreksi bullish secara bertahap setelah breakout ke arah bawah. Perhatikan. Saat price action turun lagi, saat harganya turun lagi, volume juga meningkat. Setelah koreksi singkat kedua, sebuah doji terbentuk dengan volume besar. Perhatikan warna hijau, yang panah warna hijau. Dan kemudian aksi jual di saham ini berlanjut lagi. Seperti yang ditunjukkan pada contoh-contoh sebelumnya, pola candlestick bisa sangat berguna dalam mengidentifikasi potensi perubahan arah pasar. Ketika digunakan bersama dengan analisis teknis tradisional, pola candlestick dapat menambahkan konfirmasi pada sinyal tersebut. Secara umum, semakin banyak informasi pendukung yang Anda dapat tambahkan ke analisis pola grafik, semakin yakin Anda akan keputusan perdagangan Anda. Keuntungan lain menggunakan analisis pola candlestick bersama dengan analisis teknis yang lainnya adalah bahwa ketika ada sinyal yang bertentangan, ketika Anda mendapatkan sinyal yang bertentangan, ini memberi Anda waktu atau kesempatan untuk kemudian memutuskan apakah bobot bukti yang tersedia cukup kuat untuk melanjutkan keputusan perdagangan Anda, atau Anda harus melewatkan perdagangan tersebut dan kemudian mencari peluang lain yang lebih baik. Teknik analisis teknis bekerja paling baik bila tidak digunakan secara terpisah. Semakin banyak bukti yang dapat Anda kumpulkan untuk mendukung analisis Anda, maka semakin besar kemungkinan Anda untuk membuat keputusan yang tepat dan semakin besar kemungkinan Anda untuk mengetahui kapan Anda salah dan harus keluar dari posisi yang kalah, yang rugi. Analisis candlestick adalah alat yang sangat baik untuk membantu memberikan bukti tambahan ini untuk keputusan perdagangan dan investasi Anda. Candlestick Jepang ini telah menjadi aset penting bagi analis teknis modern di seluruh dunia.